Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 RPL. Saya atas nama Laila Cynthia Asyatun Aisyah. Saya atas nama Putri Dewi Cindy. Saya atas nama Yuni Sapitri. Saya atas nama Selly Melinda. Saya atas nama Alfiat Lutfi. Saya atas nama Devita Nele Putri. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang produksi massal. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian produksi massal menurut para ahli. Ahli pertama yang menjelaskan definisi produksi secara massal adalah Elia Fauzi. Menurutnya, produksi secara massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Pendapat yang kedua dipaparkan oleh Fitri Febrianti, dijelaskan bahwa produksi secara massal adalah proses menghasilkan produk yang terstandarisasi dalam jumlah banyak menggunakan perakitan dengan teknologi otomasi. Terakhir, ada definisi yang disampaikan oleh Indaryanto, dijelaskan bahwa produksi massal adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Materi yang kedua yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam produksi massal. Yang pertama yaitu ada customizers kolaboratif, yaitu pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan mereka dan untuk membuat produk yang disesuaikan. Contohnya yaitu salon rambut. Yang kedua yaitu penyesuaian adaptif. Pabrik menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Contohnya yaitu handphone. Selanjutnya yaitu ada customizer kosmetik, yaitu menyajikan produk standar yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Contohnya yaitu gula yang dikemas dalam kemasan kilogramnya. Yang selanjutnya yaitu ada customizer transparan, menyediakan pelanggan dengan produk atau layanan unik tanpa memberikan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa produk dan jasa telah disesuaikan untuk mereka. Contohnya yaitu mobil. Materi ketiga yaitu kegiatan produksi massal. Secara umum, produksi massal merupakan proses pembuatan barang atau produk yang dilakukan dalam jumlah besar. Kegiatan produksi tentunya tidak selalu dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasarnya. Adapun tahapan kegiatan produksi massal, yaitu menyiapkan dokumen persyaratan produk, melakukan validasi dan pengujian teknik, menjalankan validasi dan pengujian desain, menerapkan validasi dan pengujian produksi, kemudian pelaksanaan proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keempat, yaitu perencanaan produksi menurut para ahli. Menurut Agus Ahyari menyatakan bahwa perencanaan produksi yaitu perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah yang akan diproduksi pada periode yang akan datang. Menurut Fogarty, perencanaan produksi adalah perencanaan dari produk dan perencanaan dari produk perjualan untuk suatu produk, serta tingkatan persediaan selama jangka waktu panjang dari sekelompok produk. Menurut Nasution, perencanaan produksi merupakan suatu perencanaan yang bertujuan sebagai keputusan yang bertujuan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi permintaan produk yang akan diproduksi. Menurut Ginting, perencanaan produksi adalah pernyataan rencana produksi ke dalam untuk agregat yang biasanya dijadikan sebagai pegangan untuk merancang waktu induk suatu produksi. Menurut Bufa dan Sarin, perencanaan produksi merupakan suatu proses untuk memproduksi barang-barang pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diramaikan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian kerja, bahan baku, mesin, dan perkakas lainnya perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Begal et al., perencanaan produksi merupakan pengelompokan kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan pernyataan lainnya, serta modal
yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah barang pada jangka tertentu di masa depan sesuai dengan kualitas yang diinginkan dengan keuntungan yang maksimal. Materi yang kelima yaitu tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam produksi massal. Yang pertama yaitu ada perencanaannya menyangkut kegiatan di masa mendatang. Yang kedua yaitu sederhana dan mudah dimengerti dan mudah diolah. Yang ketiga yaitu sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu menentukan jumlah, jenis, model, kualitas, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mempersiapkan tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan metode yang akan digunakan. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-6 tentang jenis-jenis perencanaan produksi massal. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Rencana strategis merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan dalam jangka panjang dan jangka pelaksanaan yang cukup lama. Rencana taktis merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat pembagian tentang kebijakan dalam jangka produk. Rencana strategis merupakan perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara lengkap dan jelas, serta sifatnya terpadu. 2. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Rencana induk merupakan suatu perencanaan yang berfokus kepada kebijakan suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang sangat luas. Rencana operasional merupakan perencanaan yang fokus kepada petunjuk pelaksanaan program-program suatu organisasi. Rencana harian merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat kegiatan harian yang bersifat rutin atau setiap hari. 3. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku pada waktu 10 hingga 20 tahun waktu yang akan datang. Rencana jangka menengah, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku pada waktu 5 hingga 7 tahun yang akan datang. Rencana jangka pendek ini adalah perencanaan yang dilaksanakan dan berlaku selama kurang lebih 1 tahun lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Adapun fungsi perencanaan produksi sebagai berikut yaitu 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk. Jadi, untuk mencapai target produksi dan merencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Sedangkan tujuan dari perencanaan produksi antara lain yaitu 1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan pesanan serta memonitor tingkat persediaan produksi. Jadi setiap saat membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian kinerja usaha dalam perencanaan produksi, yaitu 1. Kualitas produk, seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Biaya produk, biaya untuk modal, peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur. Dari produk, biaya produk menentukan besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembalian. 4. Biaya pengembangan.
Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.